Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar pelayanan minimal kesehatan. Nama saya Febiola Hamaseke dengan NIM 13462.22.019, kelas C semester 4 dengan UAS Akritas dan Manajemen Risiko. Halo, kali ini saya akan membahas soal standar pelayanan minimal pada kesehatan dan rekam medis. Perawat memberikan semua layanan terutama pada ibu hamil, bayi baru lahir, balita, orang dewasa, dan lansia. Pelayanan kesehatan dikenal pelayanan minimal bidang kesehatan yang jatuh di dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019. Bicara soal SPM, maka kita tidak bisa lepas dari Jaringan Kesehatan Nasional atau JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ibarat satu pin mata uang, JKN dan sisi lainnya adalah bidang kesehatan. Sisi yang pertama yaitu JKN, yang fokus pada kuratif dan rehabilitatif atau pengobatan. Kuratif bagi penyembuhan dan rehabilitatif adalah pemulihan setelah sembuh. Sementara sisi yang kedua yaitu SPM pada promotif dan preventif. Promotif maksudnya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, dan preventif adalah upaya pencegahan masalah penyakit dan panik. Untuk harmonisasi, maka saat menghitung kebutuhan termasuk pembiayaan, maka Pemda melakukan pemetaan biaya mana saja yang didukung JKN sehingga tidak perlu masuk ke kebutuhan SPM. Selanjutnya ada 4 standar pelayanan minimal pada rekam medis. Standar pelayanan minimal pada rekam medis merupakan satu di antara 21 pelayanan wajib yang tertuang di dalam SPM. Suatu ketentuan wajib yang menjadi urusan daerah yang berkaitan dengan jenis dan mutu pelayanan yang menjadi hak setiap warga secara minimal disebut dengan SPM. Yang pertama, kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan. Kelengkapan pengisian rekam medis yang akan dilakukan setelah 24 jam selesai pelayanan akan memberikan kesinambungan pada pelayanan dan keselamatan, sehingga tergambarnya tanggung jawab dokter dan kelengkapan informasi rekam medis pada operasional rekam medis. Yang lengkap adalah rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu kurang dari 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuk pulang. Liputi identitas pasien, kemudian anamnesa, dan yang terakhir yaitu rencana asuhan. Kemudian yang kedua ada kelengkapan informan konsen setelah mendapatkan informasi yang jelas, dengan tergambarnya tanggung jawab dokter untuk memberikan kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang dilakukan. Informan konsen adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Frekuensi pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan dengan periode analisis berlangsung selama 3 bulan. Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei yang akan mendapatkan informasi lengkap sebelum memberikan persetujuan tindakan medis dalam 1 bulan. Pasien yang mendapat tindakan medis yang akan disurvei dalam waktu 1 bulan untuk memenuhi standar yaitu dengan persentase 100%. Dan yang akan bertanggung jawab dalam kelengkapan informan konsen yakni kepala instalasi rekam medis. Selanjutnya, waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan dan rawat inap memiliki pembahasan yang sama. Pada rawat jalan, dalam waktu penyediaan dokumen rekam medis akan meningkatkan efektivitas, kenyamanan, dan efisiensi. Tujuannya agar tergambarnya kecepatan pelayanan pendaftaran pada rawat jalan. Saat operasional,
Dokumen rekam medis merupakan dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar, rekam medis disediakan atau ditemukan oleh petugas. Frekuensi dalam pengumpulan dilakukan tiap bulan dengan periode analisis tiap 3 bulan. Pada rawat inap, proses operasionalnya dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat inap. Waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar, rekam medis disediakan atau ditemukan oleh petugas. Frekuensi dalam pengumpulan dilakukan tiap bulan dengan periode analisis yang berlangsung tiap 3 bulan. Setelah dianalisis, waktu penyediaan rekam medis sampel rawat inap diamati. Sumber data yang telah ditemukan memberikan hasil survei pengamatan di ruang pendaftaran rawat inap untuk pasien baru atau ruang rekam medis untuk pasien lama. Dokumen rekam medis rawat inap adalah dokumen pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat inap. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap adalah waktu mulai pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam medis rawat inap tersedia di bangsal pasien. Itulah pembahasan mengenai standar pelayanan minimal kesehatan dan rekam medis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.